Piboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Maulina Dan saya Ulfa Indah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Mengenal perangkat lunak grafis bitmap. dan mengenal wilayah kerja perangkat lunak pembuat grafis bitmap. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya. Kita perlu tahu apa itu perangkat. Perangkat adalah sesuatu yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti penemuan atau teknologi, terutama yang bersifat mekanik atau listrik. Adapun macam-macam aplikasi pembuat grafis bitmap. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Ini contoh aplikasinya. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe. Adobe sistem yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Hasil gambar yang diolah dengan Adobe Photoshop ini banyak digunakan mulai dari periklanan, fotografi, website, hingga multimedia pembelajaran. Yang kedua ialah Corel Photo Paint. Corel Photo Paint adalah perangkat lunak penyelesaian gambar yang dikembangkan oleh Corel. Program ini dapat digunakan untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan foto, serta membuat lukisan, gambar komposit, dan ilustrasi bitmap asli. Yang ketiga adalah Macromedia. Macromedia adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat bitmap dan animasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat bitmap yang menarik untuk pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Yang keempat atau yang terakhir adalah GMP. Kalau gambar aplikasinya, GMP adalah program perangkat lunak gratis untuk mengolah gambar yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti komposisi gambar, membuat grafis dan logo, dan macam-macam lain sebagainya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh saudari Ulfa Indah. Nah, di sini saya akan membahas tentang wilayah kerja perangkat lunak pembuat grafis bitmap. Di mana yang pertama ada Adobe Photoshop. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi Photoshop. Yang pertama yaitu klik tombol Start, dan yang kedua yaitu pilih Adobe Design Standard CS3 dan lanjutkan dengan melakukan klik pada Photoshop CS3. Selanjutnya saya akan membahas apa-apa saja komponen dalam membuat grafis bitmap. Yang pertama yaitu pixel. Bitmap adalah gambar digital yang tersusun dari persegi kecil bernama pixel. Setiap pixel memiliki warna sendiri dan membentuk gambar secara kolektif. Dan yang kedua yaitu ekstensi file. Cara paling sederhana untuk mengidentifikasi jenis gambar bitmap adalah dengan memeriksa ekstensi filenya, yang biasanya diantaranya yaitu BMP, JPEG atau JPG, GIF atau PNG. Yang ketiga adalah ukuran. Satuan untuk ukuran grafis jenis bitmap adalah dpi, dot per inch, yang berarti banyaknya titik pada suatu inci. Dan yang keempat adalah program aplikasi. Beberapa program aplikasi berbasis bitmap antara lain diantaranya yaitu Adobe Photoshop, Microsoft Paint, Paintscape Pro, Corel Photo Paint, GIMP.
Selanjutnya saya akan membahas apa itu toolbox pada perangkat lunak. Toolbox pada perangkat lunak pembuat grafis bitmap berisi alat-alat yang berfungsi untuk membuat, mengedit, mengatur gambar. Beberapa contoh alat yang ada di toolbox diantaranya yaitu membuat objek, mengisi objek, memodifikasi objek. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kami pada video kali ini adalah bitmap adalah gambar yang terdiri dari banyak titik atau piksel dan warna yang tersimpan di dalam memori komputer. Bitmap digunakan untuk menyimpan file gambar dan menentukan ruang tampilan, termasuk warna setiap piksel. Beberapa format bitmap yang sering digunakan adalah GIF, PNG, BMP, dan JPEG. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bitmap, yaitu kelebihannya yang pertama cocok untuk membuat gambar dengan warna yang kompleks. Yang kedua, mampu menyimpan gambar dengan format JPG, JPEG, BMP, TIFF, PCK, dan PNG. Yang ketiga, mampu menunjukkan detail warna yang ada seperti gradien dan bayangan. Adapun kekurangannya yaitu bobot file yang besar, perbesaran dimensi gambar akan terlihat tidak natural dan pecah. Yang terakhir, memperkecil gambar akan berdampak buruk seperti berkurangnya ketajaman gambar. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan kata Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.